Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Sehat semua Mas Mbak. Sehat. Ya, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Salah satu memimpin doa, terus nanti mengaktifkan kameranya. Saya minta tolong dengan Mas Arif Saifuddin. Silahkan mengaktifkan kamera sekaligus memimpin doa. Monggo. Mas Arif monitor, bisa dipimpin doa Mas. Ya, Mas Rofik, silakan Mas untuk menghemat waktu. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Rofik. Pertama, supaya nanti kualitas pembelajarannya ini secara teknis tidak ada gangguan, saya minta tolong bagi yang satu tempat dengan teman-teman dalam kelompoknya ya. Silakan satu saja perangkat yang aktif, nggak apa-apa. Nanti screenshotnya bisa gantian ya, perangkatnya bisa dipakai bareng-bareng gitu kan, supaya nanti kuotanya juga irit gitu ya. Kemudian untuk kegiatan kali ini saya prakteknya dengan komputer ya, supaya nanti tampilannya lebih jelas ya. Walaupun sepertinya urutannya sama ya dengan kita menggunakan mobile ya atau HP. Sebelum saya singgung untuk prakteknya ya, saya akan menyampaikan informasi tentang hasil penilaian tengah semester. Ini kemarin saya peroleh dari kurikulum. Saya share dulu. Oke. Apakah tampilannya sudah terlihat, Mas Mbak semuanya? Ini tampilan Excel-nya kelihatan nggak? Udah, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Diingat baik-baik ya. Oke. Untuk 12 TKJ 3 ya. Di sini ada beberapa kolom yang saya hidden ya, saya tak sembunyikan ya. Karena saya mau membahas untuk hasil nilai tengah semester mapel produktif TKJ ya. Jadi mapelnya itu jumlah soalnya ada 30, betul? Betul. Betul. Oke. Terus ini sebelum ada yang bertanya ya, sebelum ada yang japri saya. Oke, saya sampaikan ya, yang sering ditanyakan oleh anak-anak ya. Kemarin saya sampaikan di kelas 10 kebetulan ya. Pak, ini saya kemarin sudah berusaha, saya merasa bahwa saya ngerjain betul-betul, tapi kok nilainya kok di bawah KKM gitu kan. Nah, kalau nilainya di bawah KKM, ini jawabannya yang buat guru ya, kunci yang buat guru. Dan karena ini kolaborasi ya, dan levelnya guru ya, insya Allah ketelitiannya ya tinggi ya. Nah, yang ditampilkan di sini adalah berapa jumlah nomor soal yang memenuhi betul itu ya, kriteria benar ya. Karena pilihan ganda kan hanya ada dua kemungkinan ya, benar dan salah. Benar atau salah ya. Nah, untuk rentang nilai 75 itu ada di kisaran, ya mikrofonnya matikan dulu. Untuk rentang nilai 75 itu ada di kisaran jumlah benar 23 ya. Simulasinya seperti ini. Oke.
23 dibagi dengan 30 ya, karena total skornya itu total soalnya kan 30 ya, dibagi 30 ya dikalikan 100. Jadi kalau 23 ya 76. Nah, kalau 22 ini ya, nilainya baru 73 ya. Jadi amannya itu di 23. Nah, jadi yang merah-merah ini berarti yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nah, kemudian bagi siswa yang kemarin susulan, entah itu di tes diagnostik dan lain sebagainya ya, sebelum PTS itu ada tugas-tugas yang tagihan tugas yang belum diselesaikan. Saya minta tolong bantuannya ya. Jadi karena kamu telat kan sebenarnya menyulitkan guru ketika koreksi ya. Silakan hasil hasil perbaikannya itu dikirim lewat Google Formulir yang dulu sempat sudah saya bagi. Nah, silakan misalkan yang tes diagnostik ya kirim ke situ ya hasilnya. Pak, saya udah ngerjain Pak, nilainya sekian. Itu ya untuk memudahkan. Kalau saya harus ngecek satu lagi, Google Classroom-nya kan udah banyak banget ya itu ya. Topiknya udah banyak. Uh, Kecenderungan guru untuk mengoreksi itu otomatis akan semakin ya ketelitiannya menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Padahal guru kan juga punya keterbatasan ya dalam hal koreksi ya, karena tugasnya tidak hanya ngajar, ada yang juga bimbing siswa PKL. Bimbing siswa PKL juga koreksi gitu kan. Dan ada serangkaian tugas-tugas lain yang bersinggungan dengan sekolahan ya. Jadi mohon pemaklumannya dan mohon kerjasamanya untuk seluruh siswa. Kemudian yang nilainya kurang dari KKM, saya tidak akan memberikan kesulitan ya. Cukup yang penting pada saat proses pembelajaran sinkron praktek kamu aktif dengan kelompoknya kamu. Nah, kemudian yang tidak bisa praktek bareng hari ini, ya silahkan diagendakan di lain waktu. Ya, nah, jadi berubah ya, kamu mulai berubah, motivasinya mulai naik dan tunjukkan bahwa aktivitas prakteknya kamu memang dilakukan ya. Karena nanti juga ada tugas praktek ya, tapi tidak sekarang. Sekarang waktunya untuk bareng-bareng dengan teman satu kelompoknya kamu dan saya nemenin untuk kegiatan praktek ya. Jadi tidak ada, saya belum memberikan tugas ya. Intinya sementara waktu ini saya mengajak untuk seluruh siswa untuk kompak dengan kelompoknya, itu saja ya. Nah ini untuk 12 TKJ 3. 12 TKJ 3 nilai rata-rata yang paling tinggi sebentar. 21,22 Rizky Adi Setiawan. Betul nggak saya ini? 21,56 Nurhaini. Sebentar. Oke. Oke, 12 TKJ 3. Yang paling tinggi 21,56. Ada koreksi? Ini yang tertinggi ya. Ini dengan mapel yang lainnya. Jadi Mbak Nurhaini itu peringkat 1. Mas Rizky peringkat 2. Mbak Vera peringkat 3. Ya, itu ya. Dilihat dari nilai penilaian tengah semester. Kemudian 12 TKJ 2. Oke. Ini oke. Nah, 12 TKJ 2 ya. Oke, nilai amannya 23 ini ya, amannya ya. Oke, ini tak scroll saja. Kelihatan atau tidak ini angka-angkanya? TKJ 2, halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Halo. Bisa ya? Tampilannya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Ini luar biasa ya ini ya, Mas Aldi ya. Ini benar 22 loh. Nilainya 73. Padahal anaknya jarang aktif ya di Google Classroom ya. Jos lah pokoknya. Ya, dipertahankan ya, Aldi. Oke. Ya, yang lain ini Ari juga bagus ya, 25. 25 berarti berapa ya? Cek. 25 per 30. 83 ya nilainya ya. Oke.
Nah, saya scroll ya. Oke, silakan dilihat baik-baik ya. Nanti juga saya kirim ya kalau yang butuh nilainya. Nah, itu dari kurikulum ya. Dan kurikulum ngunci karena khawatir ada siswa yang merubah skornya. Itu ya. Nah, terus TKJ 2 ranking 1 di penilaian tengah semester. Oke, ranking satunya Solahuddin Al-Ayubi ya, 21,44. Ranking satunya ya, ranking 2-nya siapa ya? Ada yang 20 enggak ini? 19 ya, 19. Oh, ini. Ranking 2-nya ini Amelia Rizky Febriani. Ya, ranking 3-nya ini ada 2 ya nilainya ya. Nah, 19,22 ini. Ya, jadi ranking 3-nya ada 2 ini. Oke, kemudian 12 TKJ 1. 12 TKJ 1. Oke. Ini kurang 1 skor ya. Tapi mending lah 73 ya, mending ya. Ya 73 ya. Ini aman ya, ini aman. Ya, yang kurang dari 23 itu ya perlu ekstra ya. Nanti ketika tugas harus lebih baik. Ya. Ya. Oke, 25 ya. Oke, turun ke bawah lagi ya. Ini ya. Ya, dicermati baik-baik ya. Tertinggi produktifnya banyak ya ini ya. Norman, Redian, terus Iksan, ya, Arif, ya, ya bagus-bagus ya. Oke, jadi kalau saya lihat nilainya ini 70 ke atas ya. Ini udah, wah bagus ini. TKJ 3 bagus ini. TKJ 1, mohon maaf. TKJ 1 bagus ini. TKJ 2, ya 18 ke atas ya. Ya cukup lah ya. TKJ 3. TKJ 3 juga 18 ke atas ya. Ada yang 17 ya. Ada yang benar cuma 17 toh. Ada yang cuma 12 ya. Nah, ini TKJ 3 ya. Jaga kekompakan ya. Ini. Jadi sementara yang terbaik sementara ini 12 TKJ 1. Produktifnya ya. Ya, saya kan sembunyikan ya untuk mapel lain. Tapi secara umum produktifnya kita di atas 50 nilainya ya. Ya cukup baik lah. Kemudian anak-anakku saya tanya, di soal produktif yang kemarin apakah tes diagnostiknya itu membantu? Halo? Tes diagnostik yang udah dikerjakan kemarin membantu nggak ketika kamu mengerjakan soal produktifnya? Bantu, Pak. Bantu ya. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk nilai tengah semesternya? Oke, mohon disampaikan ke wali kelas ya, terutama ketua kelas, mohon yang diajak ya teman-teman satu kelasnya yang kurang dari KKM silahkan untuk lebih aktif lagi dalam tugas ya, dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian kita bahas ya, sudah ngunduh file paket tracer yang ada di Google Classroom yang di sini sebentar. Di Google sudah ya. Ya, sebentar. Ini ada yang nggak tahu ya. Nah, ini ya. Ya, yang ini ya. Nah, oke. Kemudian saya juga sudah buat videonya. Oke. Tampilannya sama seperti ini. Sama. Ya. Oke, sama ya. Nah, oke. Sekarang masing-masing ya. Jadi di kelompoknya kamu, saya nggak lihat ya. Ya, ini karena saya share screen. Silakan kamu coba bagi ya. Jadi ada yang memperhatikan, ada yang praktek gitu ya, dibagi ya. Terus yang lain yang tidak ya intinya bagi tugas lah ya, bagi tugas ada yang memperhatikan. Kalau satu kelompoknya 5 anak berarti 3 anak memperhatikan, 2 anaknya praktek gitu kan.
Atau ada juga satu yang menjembatani antara yang disampaikan oleh saya dengan yang praktek. Oke, di sini sudah ada IP address-nya. Saya akan bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita membahas tentang firewall. Oke, saya akan tanya ya, yang paling sepele dulu. Oke, ini semoga painnya bisa dipakai ya. Oke. Nah, saya paste di sini dulu. Pertanyaan yang sederhana ya, mohon dijawab ya. Buka mic-nya ya. Oke, di sini ada switch ya. Oke, ini switch, ini router. Nah, oke. Firewall itu posisinya ada di mana? Firewall. Oke. Nah, posisinya ada di mana? Ada di router Router, Pak. atau ada di switch? Oke. Router, Pak. Router. Oke. Nah, sekarang. Nah, firewall itu betul ya? Jawabannya betul. Ada di router, Pak, gitu kan. Nah, karena kemarin sudah lihat videonya. Nah, firewall itu cara kerjanya gini, Mas, Mbak. Nah, jadi di sini kan ada paket. Nah, yang dimaksud paket itu gimana, Pak? Jadi setiap perangkat akhir, ini ya, PC ini kan perangkat akhir. Perangkat akhirnya pakai kabel, ini ya. Nah, ada juga yang perangkat akhirnya kemarin pakai wireless ya, namanya HP ya. Nah, intinya perangkat akhir itu yang dipegang oleh pengguna. HP, printer, PC, laptop, itu perangkat akhir. Nah, jadi ketika PC 0 berkomunikasi dengan PC 4, nah, kayak ini ya, ping gitu ya, komunikasinya pakai ping. Nah, uji koneksi, connect nggak sih gitu kan? Istilahnya kamu nyapa orang di dalam rumah gitu ya. Nah, kamu posisinya di luar rumah gitu kan. Halo, halo, halo gitu kan. Nah, hai, hai, hai gitu. Nah, ping itu karena kita menggunakan perangkat jaringan dikemas dalam bentuk paket yang namanya ICMP ya. Kepanjangannya itu Internet Control Message Protocol. Itu ya, nggak usah dihafalin ya. Intinya setiap kali komunikasi di jaringan itu dikirim dalam bentuk paket, dikemas ya, dikemas dalam bentuk paket. Analoginya kalau kamu dengerin orang suara berarti telinganya kamu yang bekerja. Kalau kamu dipegang pundaknya, indera apa yang dirasa? Indera perasa ya, indera kulitnya ya. Dicolek kok diem aja gitu kan. Nah, kerasa enggak sih gitu kan. Jadi kalau dicolek itu bukan indera pendengar ya, mudah enggak? Oke, tak ulangi ya. Jadi komunikasi yang ada di jaringan, ini ya misal ya, PC 0 berkomunikasi dengan PC 4 gini ya. Nah, komunikasi itu menggunakan perintah ping. Nah, perintah ping itu dikemas berupa paket yang namanya paket ICMP, yang di dalamnya ada ping itu sendiri. Nah, karena tujuannya itu ada di luar jaringan, ya PC 4 ini di luar jaringan ya. Taunya di luar jaringan itu mana, Pak? Nah, cara mentelusurnya kayak gini, perhatikan ya. PC 0 itu ada di jalur bagian kiri ya. Nah, ini kiri ya. Nah, kalau ini kanan. Nah, satu jalur ada di bagian kiri sini. Nah, ini kan sama ya sampai ke sini. Nah, dia memiliki alamat IP 192.0.0.2/24. Terus dia akan ngeping ya. Ya, ngeping PC 4. Nah, PC 4 ternyata ada di jalur bagian kanan. Tidak satu jalur dengan PC 0. Nah, maka PC 0 berkomunikasi dengan PC 4 yang ada di jaringan yang berbeda. Itu ya. Nah, karena jaringannya beda, ini saya gambar lagi. Ya, jadi PC 0 ke PC 4 karena jaringannya beda, ya kita mengirim pesan nggak langsung ke sini, nggak. Tapi pesannya itu akan dilewatkan ke router 0. Jadi pesannya ini ya, masuk ke sini dulu. Nah, paketnya ini akan diperiksa oleh si router.
Karena router fungsinya sebagai penghubung ya, ini ya. Nah, penghubung. Atau kalau di dalam settingan PC 0 itu router sebagai gateway ya, ini ya. Saya singkat ya, GW ya, gateway. Dia akan ngecek isi paketnya. Nah, paketnya dari siapa? Dari PC 0. IP address-nya berapa? 192.168.1.002. Terus ditujukan kemana? Ke PC 4. IP address-nya berapa? 192.0.1.2. Boleh apa tidak? Nah, jadi yang menentukan boleh atau tidak itu daftar aturan yang sudah tertanam di router. Nah, jadi kamu nanti akan praktek bagaimana cara membuat aturan. Atau istilahnya bahasa Inggrisnya itu rule ya. Nah, rule. Nah, aturan itu kita sebut sebagai ACL. Access Control List. Oke, itu ya pengantar teorinya. Sekarang kita praktek. Jadi prakteknya begini. Nah, yang boleh connect dengan jaringan ruas kanan atau saya sebut berarti jaringan 2 ya. Ini jaringan 1 ya. Nah, yang boleh connect itu hanya satu host saja. Perbolehkan satu host untuk connect ke jaringan 2, lainnya ditolak ya. Lainnya ditolak. Nah, mungkin saya perlu ngasih penjelasan ya. Pak, kenapa hanya diizinkan satu, Pak? Nah, sama seperti rumah kamu saja ya, ini contoh. Apakah semua orang yang ada di dalam rumah kamu boleh buka lemarinya kamu? Boleh nggak? Halo? Nah, kamu punya lemari di kamar ini. Boleh nggak semua orang buka lemarinya kamu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, jadi analoginya gitu ya. Nggak boleh, Pak. Ya, hanya saya yang boleh buka, Pak. Nah, yang pegang kuncinya kamu. Mungkin ada orang tua yang, saya juga punya hak untuk bisa mengakses semua yang ada di rumah ini, misal orang tua kamu. Nah, intinya kan terbatas yang boleh mengakses ya, nggak semuanya. Nah, itulah firewall. Ya, nah kita akan praktek ya. Saya ulangi ya, prakteknya izinkan satu host, tolak yang lainnya. Oke, jadi hanya satu host saja yang nanti bisa connect ke jaringan 2. Nah, oke. Kita masuk ya ke prakteknya. Nah, silakan diklik routernya. Ini, gini ya. Yang pakai HP silakan menyesuaikan ya. Ini saya mohon maaf. Oke. Bisa diikuti nggak? Yang pakai HP menyesuaikan. Bisa diikuti? Ada yang kesulitan? HP kentang, Pak, nggak bisa dibuka. Oke. Oke, suaranya Aldi mesti. Oke. Sudah? Sudah atau tak ulangi? Ulangi. Ulangi ya. Oke, ulangi. Nah, paket tracernya udah tampil gini. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, oke. Yang pakai HP menyesuaikan ya. Nah, ini kenapa kok saya pakai PC supaya nanti tampilannya luas gitu ya. Kalau pakai HP tampilannya kecil ya. Nah, oke, kalau sudah ya, kita klik routernya. Ya, double klik ya, double klik boleh. Oke, sampai sini bisa? Kalau diam berarti bisa ya. Oke, kalau diam berarti bisa. Nanti kalau bersuara berarti ada kesulitan ya, itu aja. Nah, setelah itu kita masuk ke CLI ya, nih ya, klik gini ya. Nah, oke. Udah, terus tekan enter ya, enter. Oke. Di sini keterangannya router kayak gini ya. Nah, di sini itu, nah ini ya. Pakainya apa ya?
Oke, kelihatan nggak ini? Halo, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Dari sini kita ngetik apa dulu ini kira-kira? Ada yang udah belajar belum? Configure terminal, Pak. Ya, enable dulu ya. Enable Enable. ya. Oke, kamu lihat ininya ya, lihat menunya ya. Kalau menunya router lebih besar kayak gini ya, ketik enable. Nah, kalau ketik enable berarti kamu masuk ke super user ya. Kamu sebagai administrator ya. Nah, udah. Setelah itu ketik perintah apa? Configure terminal. Ya, configure terminal. Udah bisa ya? Udah bisa. Minggu depan latihan ya. Saya kasih tugas ya minggu depan ya. Tapi kelompok ya. Maksudnya tugas buat latihan itu loh ya. Ya, tugas buat latihan ya. Bukan tugas untuk dinilai ya, tugas buat latihan. Karena kalau nanti untuk nilai perlu latihan dulu. Ya. Minggu depan tugas buat latihannya itu salah satu atau beberapa kelompok demo. Ini saya udah ngerjain itu ya. Nah, itu demo. Nanti tak rekam. Yang mau mendemokan nilai PTS-nya tak tambahi. Kalau belum 100 tak tambahi ya. Kalau udah 100 gimana, Pak? Berarti nilainya nggak ada yang 100 kan? Nah, paling tinggi berarti mungkin 80 90 ya. Intinya tak tambahi lah nilai PTS-nya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu anak-anakku. Nah, setelah ini kita buat akses list dulu ya. Nah, oke, sebentar. Saya ngecek dulu ya, sebentar. Ini Enggak sih lagi. Itu yang mana ya? Iki ya ya. Oke. Suaranya bodoh. Oke, baik. Tadi sudah sampai ke configure terminal ya. Oke. Kita tadi sudah masuk ke configure terminal ya. Oke. Silakan anak-anakku ketik perintah N ya. Enter ya. Nah. Sudah? Tampilannya kembali ke awal ya. Bisa diikuti? Bisa ya. Oke. So, access list ya, enter ya. Nah. Masih kosong atau udah isi? Halo? Masih kosong? Halo. Ya. Ketika ketik show access list, enter, tampilannya ada Pak, udah keisi. Kalau di tempat saya ini udah keisi ya. Bagaimana? Kosong atau udah keisi? Halo? Udah keisi. Udah keisi ya. Oke. Udah keisi. Coba Lagi ngelek, Pak. sama dengan yang di depan ini. Di tempat saya sama enggak? Sama, Pak. Sama ya. 10 Sama. ya, sama ya. 10 permit host 192.002 20 Denny Eni. Sama? Sama. Oke, sama ya. Nah, sekarang tak jelasin ya. Jadi konfigurasi ini sudah ada ya. Nah, Pak Guru sekarang jelasin dulu. Nanti kita hapus konfigurasinya ya. Nah, permit itu maksudnya berarti mengizinkan ya, mengizinkan host 192.002. Jadi kalau ada IP address 192.002 menuju ke jaringan luar itu diizinkan. Nah, selain itu di sini keterangannya Denny Eni berarti memblok semua host selain 192.002. Sampai sini paham? Oke, supaya paham kita praktek. Nah, sekarang ya kamu coba klik PC 0, IP-nya berapa? Diklik ya, diklik kita cek ya. Nah, oke, klik. Ya, udah. Terus ke desktop ya, terus ke IP. Nah, 192.002 sama enggak?
Iya sama. Sama. Oke, jadi skenario ini berarti kan PC 0 ini bisa kemana-mana ya, ke sini ngeping semua ya. Nah, kita uji ya. Nah, kita uji. Jadi tahapan yang paling gampang itu kamu uji dulu. Nanti kita buat ya firewall-nya. Coba kamu ngeping komputer 4 ya ini ya 192.012. Ping 192.012. Ini ya. Nah, setelah itu tekan enter. Oke. Bagaimana keterangannya? Repli? Repli ya. Oke. Reply. Sekarang kamu coba untuk yang PC 1. Ya, PC 1. Coba ngeping ke PC 4 ya, coba ya. Nah, ini. Oke. Keterangannya gimana? Bagaimana keterangannya? Destination. Destination host unreachable atau repli? Ya, Repli. yaitu Repli, masih repli. Oke. Nah, yang masih repli berarti firewall-nya belum jadi. Oke ya. Yang masih repli berarti firewall-nya belum jadi. Nah, ini punya saya udah jadi ya. Nah, jadi kalau PC 0-nya tak ganti IP-nya ya, misal. Ya, ini jangan praktek dulu, perhatikan. Misal ini 24 ya. PC 1 IP address-nya saya ganti 2, gini ya. Nah, terus dia ngeping ke sini ya, coba ya, bisa enggak? Nah, kita coba ya praktek. Ya, oke, ini jadi repli ya. Nah, tapi kalau saya rubah ya, selain 2, misal 3 gini ya. Nah, terus saya ping ini, nah, keblokir. Nah, jadi di reject gitu ya. Yang reject siapa? Yang reject itu router ini. Nah, oke. Sekarang anak-anakku perhatikan ya supaya pembelajarannya efektif. Kamu lihat ya penjelasan saya ya, dilihat. Setelah dilihat ya boleh dicatat ya, boleh dicatat. Ya, videonya saya sih sudah ada ya. Nah, pertama saya akan coba memperagakan ya. Kamu lihat baik-baik ya. Yang pertama saya akan coba hapus routernya ya. Semua konfigurasi di router saya hapus ya. Oke. Yang pertama saya cek dulu ya. Jadi di sini sudah ada firewall-nya. Ini tak hapus. Nah, cara menghapusnya yaitu saya menuju ke configure terminal terus di sini ke interface F0 gini ya. No IP access group 1 in ya. Ini terhapus dulu ya ini ya. Ini saya hapus. Cara menghapusnya nggak perlu dicatat ya. Yang perlu dicatat itu cara konfigurasi firewall-nya. Ya ini firewall-nya apa ya, routernya tak reset dulu. Ya, no access list 1 ya. Oke. Nah jadi pertama itu kosong kayak gini ya. Nah kosong nggak ada firewall-nya. Nah dari ini kita praktek. Oke. Nah, jadi pertama itu router kan tampilannya gini ya. Pertama kali. Oke, saya ulangi ya. Pertama ya, klik ya. Tampilannya gini. Nah, oke. Terus enter gini kan. Nah, ini firewall-nya belum ada ini. Nah, kalau firewall-nya belum ada, yang terjadi bagaimana, Pak? Yang terjadi semua komputer yang ada di sini itu bisa komunikasi. Nah, oke. Saya akan kasih contoh ya sebelum firewall diterapkan. Oke. Ini ngeping ya. Nah, repli ya. Nah, terus ini ngeping. Repli juga. Nah, oke. Ini tak simpan dulu ya. Nah, nanti saya bagi di grup ya.
bagi di Google Classroom. Nah, terus ini ngeping ya. Ping 192.012. Repli semua. Nah, ini juga ping ya. Nah, jadi semuanya bisa masuk ya, tidak ada firewall-nya atau tidak ada satpamnya. Nah, setelah itu kita akan coba buat satpam ya, security-nya ya, pengamannya. Nah, caranya gimana, Pak? Nah, ketika kamu temui tanda lebih besar kayak gini, kamu ketik enable, enter ya. Ingat-ingat ya, enable. Setelah kayak gini, ada hashtag, kamu ketik configure terminal, enter ya. Nah, gini. Nah, jadi berpindah di sini dari menu hashtag ke menu config. Berarti kamu posisinya ada di menu config. Nah, setelah itu kamu buat ya firewall ya dengan nama access list. Nah, jadi dikasih angka ya. Misal saya kasih angka 1 ya. Boleh 1 sampai dengan 99. Itu ketentuannya ya, di buku sudah ada. Misal saya beri access list 1 ya, misal ya. Nah ini incomplete ya. Access list 1. Terus di sini ada keterangan perintahnya. Permit atau deny. Ya, tadi ketentuannya izinkan 1 komputer dan tolak lainnya kan gitu kan. Nah, saya misalkan permit dulu ya. Permit host ya. Saya izinkan host. Misalkan yang saya izinkan host yang IP address-nya 192.004 ya. Nah, ini diketik di sini. 192.004 gini ya. Terus access list 1 ya, deny ini. Jadi selain 192.004 itu akan ditolak. Nah, itu aturan yang kita buat ya. Nah, jadi aturan 1 itu izinkan 1 host 192.004, terus tolak yang lainnya itu ya. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai, Pak? Belum selesai. Jadi kita baru membuat daftar aturan, tapi belum kita letakkan daftar aturannya di router. Nah, cara meletakkan daftar aturannya, caranya gimana, Pak? Nah, kita lihat di sini. Jalur mana yang akan kita saring. Nah, oke. Jadi di sini masih erat kaitannya dengan materi routing kemarin. Nah, jadi kita udah buat aturan nih, ACL-nya nomornya 1 ya. Permit ya. Ya. Permitnya itu permit PC 2 dengan IP address. Nah, terus deny yang lainnya ya, deny all. Nah, kita udah buat aturan ini. Nah, aturan itu nah kita terapkan. ACL 1-nya diterapkan di mana, Pak? Kita terapkan di jalur yang kiri. Pertimbangannya apa, Pak? Nah, karena tadi kan permitnya IP address 192.004. IP address ini ada di jalur sini. Nah, berarti setiap yang menuju ke jalur IP address 192.004 itu ada di jalur jaringan yang sebelah kiri. Nah, jalur jaringan yang sebelah kiri ini ada keterangannya FA 00. Jadi ACL ini diterapkan di FA 00 bukan di FA 01 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Ya, ini klik ya. Nah, dari sini kita masuk INT FA 00 gini. Terus enter ya. Nah, setelah enter kita masukkan perintah IP access group 1 ya. Jadi yang kita buat access listnya 1 ya. Terus in gini kan. Enter ya. Nah, oke. Setelah ini selesai ya. Kita coba ya. Kita coba dengan kita keluar ya, N ya, keluar. So, access list ya. Nah, ini kita sudah buat. Oh ya, kita udah buat access list dengan nomor 1 ya. Ya, izinkan 192.004, tolak lainnya.
dan diterapkan di FA00. Nah, kita sekarang coba ya, PC 0 ping ya. Nah, ini. Nah, ternyata PC 0 dengan IP address 002 nggak bisa ke sini. Nah, berarti akses listnya udah jalan ya. Ya, sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Nah, ini udah jalan ya. Nah, terus kita coba ya, apakah IP address 003 itu bisa connect ya? Apakah PC 1 bisa connect ke PC 4? Harusnya nggak bisa kan ya. Nah, kita coba. Nah, keblokir kan, nggak boleh ya. Nah, oke. Sekarang PC 4 ya, ping ya. Nah, ini repli. Nah, kalau PC 4 IP address-nya diganti dengan 45, kira-kira bisa ngeping nggak ke jaringan yang ada di ruas kanan? Nah, kita coba ya. Nah, oke. Saya keterangannya destination host unreachable. Oke. Itu ya. Nah, jadi anak-anakku saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama, langkah step awal ya. Step awalnya yaitu kita membuat access list ya. Nah, videonya sudah ada ya. Videonya ada di grup sini ya. Ini sudah saya buat. Kemudian untuk latihan kelompoknya kamu, silahkan kamu coba ya. Nah, jadi di sini contohnya kan 192.000 ya ini ya. Ini contohnya kan yang diizinkan 192.002. Sekarang untuk tugas buat kelompoknya kamu ya, dikerjakan sebisanya ya. Nanti hari Rabu kita bahas bersama. Ya, sekarang bagaimana caranya kalau mengizinkan dua host, yaitu 003 dan 002 yang boleh ngeping ya. Ya, yang IP-nya selain 2 dan 3 itu diblokir. Itu ya untuk tugasnya. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, ini admitnya. Mas Dimas, bisa diikuti? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perintah untuk menghapus konfigurasi itu apa aja, Pak? Oke, saya demokan lagi ya. Oke, perintah untuk menghapus ya, ini tak share lagi. Nah, oke. Nanti bagi yang masih bingung, boleh telepon saya ya. Habis Jumatan tapi ya. Karena ini nanti setelah ini saya mau ke fotokopian. Nah, jadi posisinya kan gini. Nah, pertama gini kan ya. Nah, terus enable gini kan. Terus show access list. Nah, ini udah ada Pak firewall-nya Pak. Mau tak hapus. Ini kan. Nah, cara ngapusnya gimana? Yang pertama, kamu harus masuk sebagai super user ya. Jadi tandanya super user tuh gini. Kalau kayak gini, itu tandanya user biasa ya. So access list ini bisa nggak Pak? Nggak bisa tuh. Tuh kan nggak bisa. Jadi harus masuk sebagai super user dulu ya, gini ya. Nah, tandanya hashtag. Terus masuk ke menu configure terminal, sudah. Terus kamu gunakan perintah no ya, itu buat menghapus. Nah, karena akses listnya sudah ditanamkan di FA00 ini ya. Jadi akses listnya itu sudah masuk di konfigurasinya router, berarti kita harus masuk ke interface FA00. Nah, ini harus dihapus dulu. Perintahnya no IP access group in. Ya, no IP access group 1 in ya. 1 itu nama akses listnya ya, nama aturan yang sudah kita buat. Nomornya kan 1. Tahu nomornya dari mana, Pak? Tahu nomornya ini. Nah, ini kan. So IP access list 1 gitu kan. Nah, jadi di sini kita udah buat 1. Nah, ini satunya diketik terus
depannya dikasih no ya. Jadi no itu buat menghapus. Enter ya. Nah, setelah itu ini exit ya. Nah, terus no access list 1 ya. Nah, ini udah hapus, hilang ini. Kita bisa cek ya. Nah, show access list. Nah, ini kosong kan? Oke. Jadi itu cara menghapusnya ya, saya ulangi. Jadi masuk dulu ke terminal gini ya. Terus INT FA00 ya. Terus no IP access group 1 in ini kan. Jadi kalau akses listnya 1 diisi 1, kalau aksesnya 100 gini ya, misalkan kamu 9 misalnya ya. 9 ya 9. Jadi gunakan nomor akses list 1 sampai 99 ya. Jangan gunakan selain itu ya. Misalnya saya pakai 112, Pak. Nanti error ya. Karena kita baru belajar standar akses list ya. Nah, saya kira begitu Mas Dimas, bisa ditangkap? Siap, bisa Pak. Oke, bisa ya. Yang lain kira-kira? Tugasnya saya ulangi ya. Ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Yang bersedia berkenan besok demo ya, hasil kerjaan kelompoknya dijelasin gitu ya, demo. Nilai PTS-nya tak tambahi. Oke. Itu ya. Nah, tugasnya apa, Pak? Ulangi lagi ya tugasnya ya. Jadi, ini tugas kuis ya. Tugas kuis artinya tidak wajib ya. Bagi yang bisa mengerjakan itu tak kasih nilai tambahan di PTS-nya. Ya. Jadi tugasnya gini ya. Jadi kamu buat akses list yang mengizinkan IP address 192.002 sama 192.003 ini ya. Dua IP itu yang boleh connect ke jaringan sini. Jadi ngeping ke sini pun boleh ya. Nah, ini ngeping ke sini boleh itu ya. Nah, selain 002 dan 003 misal ini ya, 4 ini enggak boleh. Ya, jadi kalau saya pakai IP address 192.0.0.10 gitu ya, ngeping ke PC 6 itu keterangannya host unreachable atau request timeout gitu ya. Berarti kamu sudah bisa mengamankan jaringan dengan kebijakan hanya mengizinkan 2 host saja. Itu ya. Itu istilahnya apa ya? Itu tugasnya. Oke, yang lain kira-kira ada pertanyaan? Untuk daftar hadirnya sudah saya bagi ya di chat itu ya. Silahkan nanti diisi. Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya karena ini udah jam 9.50 ya. Silakan kompak ya. Sebelum pulang dengan kelompoknya dibahas kalian ya prakteknya ya. Nanti naik bingung silakan boleh japri saya. Oke. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mohon maaf atas mungkin kekurangan saya dalam penyampaian materi ya. Maksimalkan belajar kelompoknya kamu, videonya silakan dilihat ya, diulang-ulang ya. Nah, nggak jadi Pak ya tanya itu ya. Baca materinya, terus mungkin diskusi dengan saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.